Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berada di perbatasan antara Gunung Kidul dan Bantul. Masya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah nasihat bagi saya sendiri. Semoga juga bermanfaat bagi saudara-saudaraku sekalian, pemirsa channel dakwah Gunung Kidul. Berkaitan tentang dakwah. Dakwah sebuah aktivitas untuk mengajak, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada Rabb-nya, kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dakwah merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ini berasal dari Abdullah bin Amr, yang artinya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini kewajiban bagi setiap kaum muslimin, bagi kita semua. Bagaimana mengajak seseorang untuk kepada hal-hal yang kebaikan. Mengajak seseorang kepada kebaikan itu tidak harus dengan hafal Al-Quran terlebih dahulu. Ya. Mengajak pada yang sepele-sepele dulu bisa. Kita juga menegaskan dalam hal dakwah, bagaimana dakwah itu sangat bermanfaat bagi setiap orang-orang yang beriman. Wadzikir pada dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan dan peringatan bagi setiap orang yang beriman. Karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Namun dalam hal dakwah itu tentu banyak suatu tantangan, rintangan, hambatan, dan gangguan. Itu pasti. Tetapi hal itu jangan menjadikan suatu halangan untuk kita berdakwah. Kalau itu menjadi suatu halangan dalam dakwah, tentu yang terjadi kita akan tumbang di jalan. Kita akan berhenti di jalan. Kita akan pensiun untuk di jalan dakwah. Tidak sedikit orang-orang yang berhenti di jalan dakwah, memutuskan berhenti di jalan dakwah karena kurang keistiqomahannya, karena kurang dalam hal kita menjalani perjalanan dakwah, tidak kuat antara rintangan, gangguan, dan hambatan, tidak kuat sehingga mereka itu berhenti di jalan. Ada dua amaliyah yang perlu kita sampaikan agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Pertama, itu sabar. Yang kedua, ikhlas. Dua amaliyah ini yang akan menjadikan orang itu istiqomah. Sabar menerima apa yang menimpa kita. Ujian, kita sabar bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jalani saja. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas apa yang menimpa pada diri kita, entah itu kesulitan, ya hal-hal yang lainnya, kita ikhlas. Misalnya kita terjadi sesuatu di jalan, perjalanan jauh, jatuh di jalan, ikhlas saja. Dua amaliyah ini yang akan memperbuat kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Suatu logika seperti ini. Ketika panjenengan sami akan melakukan perjalanan jauh, ya, butuh kita dengan sabar dan ikhlas. Kalau tidak dengan sabar dan ikhlas, tentu saja di perjalanan bisa jadi kita akan gerusak-gerusuk, bisa jatuh, karena gerusak-gerusuknya itu tadi kemerungsung yang mengakibatkan kita terlalu gegabah dan kita bisa terjadi jatuh. Itulah berlogika. Tapi kalau kita bisa sabar dan ikhlas apa yang kita jalani, perjalanan jauh, kita sabar, ya insya Allah kita akan sampai pada titik di mana kita akan mencapai tujuan. Begitu juga dengan dakwah. Dengan sabar dan ikhlas, insya Allah kita akan sampai pada titik mengantarkan kemuliaan dakwah ini, kemuliaan bagi seluruh kaum muslimin.
kemuliaan agar setiap kaum muslimin merasakan bagaimana kebaikan dan kemuliaan dari Islam ini. Maka yang terpenting berikutnya, mari kita jalani dakwah ini dengan sabar dan ikhlas. Dua amalia ini yang akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan dakwah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.